Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis ya. Anggota kami disusun dari 3 anggota, yaitu Mbak Heni, Mbak Vicky, dan saya sendiri Erlina. Saya akan menjelaskan tentang usaha jamu seduhan ya. Aspek hukumnya, nama usahanya diberi nama ini, Depot Jamu Payung Pusaka, dikarenakan bergerak dalam usaha jamu seduhan atau jamu tradisional. Bahan yang digunakan adalah bahan alami seperti beras, kencur, madu, anggur, jeruk nipis, sinom, dan jamu bubukan. Nama organisasinya ini Depot Jamu Payung Pusaka, jenis usahanya UMKM, alamat dan lokasinya Dusun Gempol, Desa Gringging, Kecamatan Lekong, Kabupaten Nganjuk. Baik, saya akan menjelaskan tentang isinya ya teman-teman. Latar belakang, jamu merupakan minuman tradisional yang ada sejak dahulu. Minuman yang terbuat dari jamu merupakan minuman tradisional yang masih diminati oleh banyak orang dan memiliki target pasar yang luas. Dengan terangkatnya minuman tradisional sehingga kebutuhan hidup sehat konsumen membuat para pelaku usaha jamu, khususnya penjual jamu tradisional atau jamu seduhan, memiliki prospek ekonomi yang bagus, dan untuk menjalankan usaha jamu tidak membutuhkan modal yang besar. Sejumlah penjualan jamu tradisional masih bisa bertahan dikarenakan berbagai cara atau strategi yang dilakukan para penjual jamu tradisional. Bertahannya jamu tradisional karena harga yang relatif lebih murah dan juga terjangkau. Penjualan yang dilakukan secara door to door atau keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga jamu tradisional bisa bertahan dan ramuannya yang masih alami membuat para konsumen yakin akan mutu dan kualitasnya. Jelasnya, gambaran umum industri perekonomian negara yang kurang stabil, maka kita sebagai pelaku usaha harus bisa memikirkan peluang unit usaha bisnis yang prospektif dan menguntungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang, sehingga tempat untuk melakukan investasi. Gambaran umum potensi usaha. Untuk dapat bersaing dalam menjalankan usaha jamu tradisional atau jamu seduhan, yang harus dilakukan adalah pemilihan target konsumen yang tepat dan tempat depot yang strategis. Dan kami juga menawarkan alat cek kesehatan yang lengkap seperti tensi darah, cek kolesterol, asam lambung, dan juga darah, di mana kita memiliki keunggulan fasilitas yang lengkap dari depot jamu lainnya, sehingga kita dapat menarik konsumen untuk singgah dan membeli produk kita. Analisis pasar konsumen. Untuk produk minimal ini adalah semua masyarakat, khususnya bapak-bapak dan orang tua, karena selain murah, produk ini juga menyehatkan. Potensi atau segmentasi pasar, minuman ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan minum yang benar-benar tidak mengandung bahan pewarna dan pengawet berbahaya yang banyak mungkin dijual saat ini. Tapi minuman ini mengandung bahan dan pewarna yang menjadikan produk kami berbeda dengan produk yang lain yang sudah ada, yaitu rasa seri dari segi rasa, penyajian, dan media penjualan. Segmentasi pasar kami agar minuman ini bisa diterima dan bermanfaat bagi konsumen dari berbagai kalangan. Pesaing dan peluang usaha, media produksi yang digunakan, kemudian strategi pemasaran. Analisis produksinya, bahannya biasanya yang digunakan yaitu jamu buk atau saset, madu, anggur, jeruk nipis, kencur, sinom. Untuk peralatannya kami menggunakan peralatan listrik, meja, telase, dan properti lainnya.
A. Tensi darah, A. Cek kolesterol, gula darah, dan asam urat. Analisis keuangan ya. Rencana pembelanjaan dan sumber dana, rencana kebutuhan dana, proyeksi keuangan, kebutuhan dana, investasi. Rencana pembelanjaan dan sumber dana, modal sendiri mungkin sekitar kami 6 jutaan, pinjam modal dari bank mungkin 12 juta kisaran. Rencana kebutuhan dana, aset tetap bangunan 21 juta, meja jamu 600, neon box 550, kursi 102.000, banner 55.000, atensi darah 145, tes kolesterol, asam urat, dan gula darah 249. Total seluruhnya yaitu 22.701.000 rupiah. Proyeksi keuangan. Proyeksi pendapatan per hari sekitar 180.000, pendapatan per bulan sekitar 5.400.000, pendapatan per tahun 64.800.000. Proyeksi biaya per tahun, pengadaan barang jamu mungkin 4.800.000, biaya listrik 240. Masuk ke proyeksi laba atau rugi. Perhitungan jangka laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dan pendapatan dengan pengeluaran laba rugi. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Kita contoh aja 64.800.000 dikurangi pengeluarannya 5.040.000 rupiah. Kemudian kita kurangi ya, hasilnya 59.760.000 rupiah. Dengan demikian laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan jamu adalah sebesar 59.760.000 rupiah. Perhitungan kekayaan usaha dengan metode payback. Periode payback periode sama dengan investasi dikali 1 tahun, sama dengan arus cash inflow. Arus cash flow sama dengan IT plus depresiasi. Aset tetap yaitu 22.701.000 rupiah, depresiasi sama dengan 22.701.000 rupiah per tahun, diperoleh dari total depresiasi yaitu beban depresiasi keuntungan bersih per tahun sama dengan omset usaha per tahun sama dikurangi biaya operasional. Jadi hasilnya pendapatan 64.800.000 dikurangi tadi pengeluarannya per tahun ya 5.040.000 sama dengan 59.760.000. Hasil kerja diasumsikan 336 hari. Misal usaha tersebut setelah dikurangi pajak 15% adalah 15% dikali 59.760.000 rupiah, hasilnya yaitu 8.964.000 rupiah. Kemudian aspek ekonomi dan sosial, penambahan devisa. Adanya investasi di dalam usaha depot jamu membawa dampak terhadap devisa negara melalui pajak bangunan. Pendapat pemerintah meningkatkan melalui pajak penghasilan yang harus dibayar oleh yang mempunyai usaha tersebut. Penyerapan tenaga kerja usaha depot jamu memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak mungkin 1 orang dan memperkecil angka pengangguran di masyarakat. Dampak terhadap lingkungan masyarakat, meningkatkan ekonomi pada karyawan yang dapat memberikan pekerjaan baru. Dampak terhadap industri lain, usaha yang sama akan terdampak persaingan. Baik, untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan dari beberapa analisis, usaha depot jamu mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan, serta tingkat persaingan yang belum terlalu banyak, maka dapat memberikan peluang yang baik untuk dijadikan peluang usaha. Untuk sarannya, diperhatikan bagaimana menjaga kekayaan dengan baik
kepada konsumen jelasnya. Sekian dan terima kasih.